Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna wa ta'allama wa ta'allam liwajhillah wa ala mana wa habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafuna salihun lillahi ta'ala nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، إخواني في الله، الحمد لله, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keafiatan yang sempurna. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menambah nikmat-nikmatnya yang lainnya kepada kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berharap dengan salawat kita, dengan salam kita sama-sama menyebabkan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, kita masih di bab tentang fadlul ilm wal alim wal ulama. Kemarin kita diperingatkan oleh al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Beliau mengatakan fafarriq bainal ulama. Kita harus bisa benar-benar memilih siapa ulama yang kita jadikan panutan, siapa ulama yang kita jadikan suri tauladan, ulama yang kita bisa jadikan petunjuk jalan bagi kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menanamkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin disebutkan jenis karakter ciri ulama. Alimun al-lisan, artinya munafik alimun bil lisan, agar kita menjauhi jenis orang alim yang dikategorikan sebagai seorang munafik alimun bil lisan. Ia seorang yang jenius, tapi kejeniusannya hanya untuk mematahkan argumen-argumen yang benar demi kepentingan dirinya sendiri, atau bahkan hanya untuk mencari kebenaran bagi dirinya, tidak untuk mencari kebenaran bagi Islam ataupun bagi muslimat. Maka di paragraf terakhir dijelaskan dengan tegas, fafarriq bainal ulama, pilih ulama, waqtadi bi khairihim, ikutilah mereka yang terbaik daripada mereka,
Wattasif bisifatihi, disuruh mencari mensifati, ikut sifatnya seperti para ulama akhirat katakan. Wasir ala sabilihi, kita disuruh ikut berjalan di dalam manhaj mereka salaf as-saleh, katakanlah guru-guru kita. Takun fil muhtadin, maka kita pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengikuti mereka. Cara wong NU gadolan sarunge para kiai. Kita yang biasa kalau yang di pesantren, di Nahdlatul Ulama, mereka berpegang teguh kepada para kiainya atau para guru-gurunya, para masyayikhnya. Begitu juga mereka yang biasa dengan para habaib, al-muhibbin. Mereka juga ikut pada manhaj mereka, cinta kepada para ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para masyayikh mereka. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan kita hanya bisa berharap semoga kita semua melalui mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa ahlidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Dan ini sering kita lantunkan. Semata-mata kita hanya gandolan kepada mereka, berpegang teguh pada manhaj salaf mereka, berpegang teguh kepada kemurnian dan kesucian ajaran mereka. Maka pada hari ini kami mengambil tema ciri dan karakter ulama. Maksudnya adalah ciri dan karakter ulama akhirat, ulama yang betul-betul dikatakan ulama al-amilin yang betul-betul mengamalkan. Kemarin sudah dijelaskan jenis-jenis manusia, jenis-jenis orang yang berilmu. Ada yang berilmu saja tidak mau mengajarkan. Ada yang berilmu tapi mau mengajar tapi tidak mengamalkan. Nah, ini sekarang masuk di bab tentang ciri dan karakter para ulama al-akhirat. Ulama yang disebut sebagai sebenar-benarnya ulama, atau katakanlah al-ulama min warathatul anbiya, masuk dari golongan para pewaris para nabi. Dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga guru-guru kita yang kita ikuti, guru-guru kita, kiai kita, habaib kita, masyayikh kita, gus-gus kita, itu mereka yang semua bermanhaj salaf, yang bermanhaj sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlus sunnah wal jamaah, dan patut kita jadikan panutan, suri tauladan, pegangan, dan diikuti betul apa yang mereka wasiatkan. Dan semoga mereka juga termasuk dalam al-ulama al-akhirah, seperti yang disampaikan oleh al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah. Siapakah si ulama al-akhirat? Terkadang kita sebagian di zaman serba milenial banyak sekali orang-orang awam, orang-orang yang ya katakanlah mereka jarang duduk bersama dengan para kiai, atau jarang duduk pada para habaib. Terkadang kalau mereka sudah mengikut pada habaib, mereka benci pada kiai, atau yang terlalu fanatik kepada kiai atau gus, mereka benci pada habaib. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang harus kita luruskan dan harus kita hindarkan bagi mereka yang ada pemahaman seperti itu, karena nanti akan terjadi satu konflik yang terkadang menjadi satu polemik, dan ini polemiknya di medsos. Padahal ya sama-sama katakanlah orang-orang yang seperti itu ya jarang ngaji, ya jarang, cuma karena memang punya fanatisme, atau katakanlah mungkin salah menempatkan cinta, sehingga cinta itu menjerumuskan dan justru menjadi satu bumerang baginya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin sama-sama mereka orang awam mau betul-betul ikut para kiai, ikut para habaib, ikut para gus, ikut para
masyaikh yang betul-betul yang dikategorikan, dicirikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Tsumma alam, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, anna lil alim al-amil bi ilmihi, sesungguhnya seorang alim al-amil yang mengamalkan ilmunya, orang yang berilmu dan juga mau mengamalkan ilmunya, al-ilmu bi'ilmihi al-ma'dud indallahi wa rasulihi, mereka orang alim jenis ini, ciri dan karakter orang alim mau mengamalkan, mau mengajarkan adalah al-ma'dud indallah, tergolong dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ulamaiddin, sebagai ulama agama. Artinya sebagai ulama yang menjaga agama Islam, yang menjaga kedaulatan Islam, yang menjaga kedaulatan seorang mukmin, seorang muslim, wa ulama'il akhirah, dan menurut pandangan Allah dan Rasulullah, ulama yang beramal, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain adalah ulama ad-din wal akhir, dan juga ulama akhirat. Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Di samping mereka mengajarkan, artinya secara umum, kalau orang itu orang alim, seorang alim bisa dikatakan ulama akhirat dan ulama ad-din ketika ia mau mengamalkan, mau mengajarkan, maka dia disebut sebagai minimal seperti itu. Lalu ciri lengkapnya dan karakteristik mereka dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka bisa dikatakan juga, seandainya ada satu saja yang ada di dalam karakter mereka, maka mereka juga patut disebut sebagai seorang al-ulama. Alamat wa ammarat tufarriq bainahu wa bainal alim al-mukhallas al-ma'dud inda Allah wa rasulihi min ulama'il lisan al-muttabi'ina lil hawa. Ciri-cirinya, kenapa kok disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adalah untuk membedakan siapa ulama akhirat dan siapa ulama munafikun alimun bil lisan, dan hanya ulama orang alim yang mengikuti hawa nafsunya. Tanda-tandanya, mereka memiliki tanda-tanda yang menjadikan mereka, membedakan mereka antara dirinya dengan orang alim al-lisan, orang yang faham, yang pintar bersilat lidah, atau katakanlah berfilsafat yang sesat, al-muttabi'ina lil hawa, dan yang membedakan mereka dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, al-mu'athirina lid-dunya 'alal 'uqbah, yang membedakan dirinya dengan orang-orang yang suka mencampur adukkan urusan dunianya. Atau orang-orang yang lebih mementingkan al-mu'athirina, bersifat duniawi. Jadi mereka lebih mementingkan urusan-urusan duniawi dengan urusan-urusan ukhrawi. Atau katakanlah ada suatu hukum yang dengan kemampuan pemahamannya, opininya katakanlah, atau filsafat lisannya, dia lebih mementingkan hukum duniawi dengan daripada mementingkan kepentingan hukum syariat dan hakikat daripada hukum syariat tersebut. Artinya diolah-olah yang semestinya itu haram menjadi dikatakan oh so itu subhat, oh itu makruh.
Padahal di dalam hakikat hukumnya adalah haram. Tapi diambil kaidah-kaidah yang untuk menjatuhkan hukum yang sebenarnya. Nah, ini orang-orang al-mu'athirin 'ala al-rukbah, atau orang-orang yang tabi'in lil hawa. Famin alamatil alim. Lalu seperti apa mereka yang disebutkan ciri dan karakter para ulama al-akhirat, ulama ad-din menurut al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, sehingga kita bisa melihatnya, sehingga kita bisa kalau mengikuti sifatnya. Famin alamatil alim al-ma'dudi min ulama'il akhirah. Daripada di antara tanda-tanda ulama akhirat yang disebutkan oleh al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ayyakuna khashi'an mutawadhi'an khaifan wajilan mushfiqan min khasyatillah. Ayyakuna khashi'an, hendaklah seorang ulama ini adalah mereka memiliki sifat khusyuk, memiliki sifat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini antara khusyuk dan tawadhu ini ada kesinambungan. Keduanya ini berjalan beriringan. Begitu juga khaifan wajilan mushfiqan min khasyatillah. Ini alamat tanda-tanda ulama akhirat. Yang pertama khasyian, orang yang khusyuk dan juga mutawadhi'an, rendah hati, khaifan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilan musyfiqan, tidak cinta kepada dunia, musyfiqan min khasyatillah. Nah, ini rentetan daripada tanda ini tidak bisa lepas. Artinya semuanya mengandung makna al-khasyanillah, mengandung makna takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai daripada khusyuk, lalu tawadhu, lalu khaif, wajilan musyfiqan, termasuk wajal ini juga termasuk takut, bisa dikatakan diartikan juga menjadi takut. Musyfiqan min khasyatillah, begitu juga tentang musyfiq. Syafaq ini lebih cinta pada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna daripada khusyuk sendiri, kita memahami tentang khusyuk, bahwasanya al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya khusyuk ini adalah aslul khusyuk linul qalb, adalah kelembutan hati, wariqatuhu, dan juga kelembutan, wasukunuhu wa khudu'uhu, lembut, tenang, anteng, wangkisaruhu wa hirqatuhu, termasuk merasa hina atau rendah diri. Fa idza khasha'al qalb tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih. Kalau hati itu sudah tunduk, khauf, rendah, merasa rendah diri, merasa hina, merasa tenang, maka semua yang ada, semua jawarihnya, semua raganya itu pun ikut menjadi khusyuk dan tawadhu. Semua akan menjadi lebih tunduk. Bahkan di dalam Futuhat Ar-Rabbaniyah Alal Adhkar An-Nawawiyah, khusyuk disebutkan huwa tadallul wa ramyul basar ilal ardi wa khafdus saut wa sukunul a'dha. Khusyuk ini juga dikatakan sebagai, menurut dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah,
adalah seseorang itu menundukkan pandangannya, waramyul basar, merendahkan diri, waramyul basar, dan memandang kepada bumi, wa khafdus saut, suara pun dipelankan, wa sukunul a'dha, raga itu dianteng, kakean tingkah. Ini kalau kita bisa melihat bagaimana para santri ketika di depan para kiainya, itu kita bisa katakan sebagai khusyuk. Prakteknya seperti itu gampangnya. Karena apa? Karena kita melihat kalau para santri yang di depan kiainya, mereka melihat kiainya datang berjalan pun mereka diam dengan menundukkan kepala atau pandangan melihat kepada bumi, tangan disendekap, bersendakep, dilipat, bahkan tenang, sukun, tanpa bergerak sedikit pun, bersuara pun takut. Nah, ini praktek daripada minimal khusyuk di prakteknya santri. Lalu bagaimana praktek khusyuknya para pewaris para nabi, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita meyakini kekhusyuan hati mereka, kekhusyuan jawarih mereka, maka mereka akan lebih indah khusyuk mereka daripada kekhusyuan kita di hadapan para kiai atau para guru-guru kita. Famin alamatil alim al-ma'dud min ulama al-akhirah ay yakuna khashi'an mutawadhi'an. Bahkan al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan khusyuk adalah rasa takut terus-menerus di dalam hati. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah khusyuk ini rasa takut terus-menerus di dalam jiwa kita. Dan kita meyakini para ulama, mereka makna khusyuknya, khaufnya, takutnya kepada Allah secara terus-menerus itu sudah menjadi kepastian. Bahkan Al-Imam Hudzaifah bin Yaman menyebutkan bahwasanya khusyuk adalah hal pertama yang hilang dari agamamu. Kenapa? Karena ketidakkhusyuan ini akan lahir kesombongan. Tidak hanya kekhusyuan seseorang di dalam hatinya atau jawarihnya, maka akan lahir kesombongan yang menjadi satu bumerang yang sangat membahayakan bagi dirinya. Karena kesombongan sedikit saja, sebiji atom ataupun satu titik dalam jiwa kita, keimanan kita, jika ada kesombongan, maka kita pun tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnu Abbas berkata dalam sikap tawadhu, minimal tawadhu seseorang itu bisa kita lihat, kata Imam Ibnu Abbas, salah satu bagian tawadhu adalah bahwa seseorang mau meminum minuman atau sisa minuman yang ditinggalkan daripada saudaranya. Lihat, kita sering memperhatikan bagaimana para ulama ketika berkumpul, mereka bahkan saling berebut untuk meminum daripada bekas minuman daripada saudaranya. Itu adalah satu bagian daripada ketawaduan yang dicontohkan. Wasir fi sabilihi, maka kita bisa mengikuti mereka. Contoh akhlak yang mereka tunjukkan itu yang harus kita ikuti. Khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah, zahidan fid dunya, zuhud dalam dunia, artinya mereka tidak mengejar, tidak bisa dikatakan zuhud yang paling prakteknya bagi kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak terlalu meratapi apa yang hilang daripada tangan kita. Itu praktek minimal di dalam makna zuhud atau tidak terlalu mengejar pada dunia. Zahidan fit dunya, pasti kita meyakini guru-guru kita, para kiai kita, habaib kita, kus-kus kita, mereka adalah zahidan fit dunya,
qani'an bil yasiri minha, mereka orang-orang yang qanaah, cukup merasa puas dengan rezeki apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi, mereka juga dan kita sering melihat bagaimana kedermawanan mereka, kedermawanan para kiai, kedermawanan para habaib, kedermawanan para gus, dan kita sering memperhatikan itu, dan itu bisa kita contohkan. Minimal kita munfiqan lil fadil, kita berikan infakkan kepada, jangan pelit dengan keluarga, jangan pelit dengan suami, jangan pelit dengan istri, jangan pelit dengan anak. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menanggung, menginfakkan rezeki yang lebih, menasihati para nasihan li ibadillah. Nah, ini para ulama kita, para guru kita, mereka yang mereka berikan kepada kita tidak hanya apa yang mereka miliki, tapi mereka juga menasehati kita, memberikan petunjuk kepada kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafiqan alaihim, ini yang syafiqan alaihim. Para ulama sangat mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Para ulama sangat mencintai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana tidak mereka syafiq? Bagaimana tidak mereka punya rasa syafaqah? Padahal mereka juga min warathatil anbiya, bagian daripada pewaris para nabi. Rahiman bihim, mereka juga sayang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya pada umatnya Nabi Muhammad, tidak hanya pada muslim atau semua makna rahim, baik juga kepada hewan ataupun yang lainnya. Amiran bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Kalau ada seorang alim menyeru pada tidak kebaikan, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai alimul akhirah. Amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Musari'an fil khairat, mereka bergegas dalam menjalankan kebaikan, tidak menunda-nunda. Mulaziman lil ibadah, mereka senantiasa rajin dalam beribadah, mulazim. Nah, ini juga harus kita contoh. Dalan 'alal khair, mereka juga memberikan menunjukkan jalan yang baik. Minimal nek ana wong takok dalan judokno, aja disasarno. Ya, dalan 'alal khair, memberikan petunjuk jalan yang baik. Artinya tidak hanya jalan pada yang umum, tapi jalan cahaya, jalan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Da'iyan ilal huda, mereka juga mengajak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak membenci perilaku maksiat, atau mereka tidak membenci pelaku maksiat, tapi mereka hanya membenci perilaku daripada maksiat. Artinya pelaku maksiat itu adalah diajak oleh para aulia, para as-shalihin, para kiai kita. Sering kita mendapatkan kisah-kisah daripada para kiai yang selalu mau duduk dan bahkan mau bersusah payah untuk mengajak orang-orang yang mungkin di pandangan kita sangat mustahil untuk mendapatkan hidayah, tapi melalui tangan mereka, para kiai, para habaib yang sudah mempraktikkan itu dan mengamalkan itu, dan terbukti mereka mendapatkan hidayah melalui jalan mereka. Da'iyan ilal huda dha simtin wa tu'diyah, mereka mempunyai ketenangan, anteng, selalu berdiam diri, artinya tidak banyak melakukan aktivitas di luaran. Mereka betul-betul menjaga waktu, artinya mereka tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu bermanfaat. Wa wiqarun wa sakinah, mereka tenang
damai. Bahkan dengan ketenangan itu kita pun mendapatkan ketenangan daripada mereka. Melihat ketenangan mereka, ketawaduan, ketunduan, kesantunan mereka, kita pun ikut tenang. Bahkan kita merindukan selalu duduk bersama dengan mereka. Atau bahkan kita selalu mau berlama-lama duduk bersama dengan mereka. Husnul akhlak, memiliki akhlak budi pekerti yang sangat baik. Wasi'al sadr, lapang dada, dicaci, dimaki, mereka tetap bersabar, bahkan tidak membalik untuk mencaci. Berbeda dengan kita, disabar-sabari, tapi mereka wasi'al sadr, layyinul janib, di samping lapang dada, mereka juga lemah lembut. Artinya apa? Ketika ada hinaan yang datang kepada mereka, ia balas dengan layyinul janib, ia balas dengan kelembutan hati, ia balas dengan ucapan yang lemah lembut, bahkan memberikan satu nasihat, atau bahkan memberikan kebaikan, atau memberikan sesuatu yang bisa membekas kepada orang yang menghinanya. Mahfudul janah lil mu'minin, la mutakabbiran wa la mutajabbiran. Mereka ulama-ulama akhirat ini memiliki ciri khas dan karakter mereka rendah diri, rendah hati terhadap kaum mukminin. Artinya mereka mau duduk sama rendah. Mereka tidak merasa tinggi, mereka tidak merasa lebih mulia, mereka tidak merasa lebih atau apa yang disampaikan tidak merasa menggurui, atau bahkan tidak merasa menyalahkan. La mutakabbiran, mereka tidak sombong. Wala mutajabbiran, mereka juga tidak merasa angkuh. Ini orang-orang ciri-ciri karakter ulama akhirat. Bahkan kita melihatnya saja tidak ada keangkuhan. Melihat saja sudah tahu bahwasanya mereka tidak ada rasa kesombongan. Nah, ini adalah merupakan ciri daripada ulama al-akhirah. Wala tami'an finnas, dan bahkan mereka tidak tamak atas harta orang lain. Artinya mereka melihat orang kaya dan juga orang miskin ini sama di kedudukan yang sama di hadapan mereka. Artinya mereka juga tidak tamak, tidak punya maksud tertentu dengan orang-orang kaya. Katakan mungkin ada orang kaya, jelas, atau pengusaha yang dekat dengan kiai, mereka tidak dimanfaatkan para kiai. Tapi justru pengusaha itu atau orang kaya itu yang berduit, mereka yang ingin, justru mereka kalau orang ini tidak punya itikat baik, justru memanfaatkan kiai tersebut. Walaupun ulama akhirat ini tahu bahwa ia dimanfaat, ia tetap memperlakukan orang tersebut, tetap diperlakukan dengan lemah lembut. Artinya apa? Mereka menginginkan da'iyan lil hidayah, berharap orang itu juga mendapatkan hidayah melalui mereka. Wala tami'an finnas, mereka tidak sedikit pun memanfaatkan orang-orang kaya. Wala harisan 'ala dunya, tidak mengejar dunia. Kalau kita bayangkan para kiai, guru-guru kita yang yang kita ikuti, para masyayikh, para habaib, gus-gus kita, itu tidak tami'an fid dunya. Padahal wala harisan 'ala dunya, padahal mereka seandainya jaluk tuh kono mobil yang terbaik, yang keluaran terbaru, ataupun mungkin minta HP keluaran terbaru, pasti semua akan berebut untuk memberikan. Tapi mereka wala tami'an 'ala dunya, wala harisan 'ala dunya, wala mu'athiran laha 'ala al-akhirah. Dan mereka tidak berambisi duniawi untuk meninggalkan akhirat. Artinya mereka tetap mengedepankan akhiratnya daripada dunianya. Wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqihi. Mereka juga tidak tidak suka untuk menumpuk harta. Jangan salah. Mungkin para kiai atau para habaib yang punya rumah besar atau mungkin pondok yang besar, terus dianggap mereka juga pengumpul dunia. Jangan salah. Mereka semuanya adalah untuk fasilitas daripada
muridnya, yang punya kiai yang punya rumah besar. Karena apa? Karena untuk fasilitas tamunya, untuk menghormati para tamunya yang sering setiap detik datang mengunjunginya. Karena beliau pasti mempraktikkan bahwasanya siapa yang tidak menghormati tamu falaisa minna, kata Rasulullah. Mereka ingin mempraktikkan itu, ingin mempraktikkan bagaimana mereka menghormat tamu. Dan itu pun kita merasakan setiap kita masuk kepada siapapun, ke kiai siapapun, gus siapapun, habaib, kita pasti dijamu dengan sangat istimewa. Bahkan makan sudah diwajibkan bagi kita kalau kita bertamu kepada. Artinya apa? Mereka juga mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menunjukkan bahwasanya mereka tidak harisan ala dunia, wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqihi, wala faddan wala ghalidan wala mumarian. Dan masih banyak lagi nanti ciri dan karakter daripada ulama akhirat yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan. Tapi jangan sampai karakter ini menjadi satu ilmu bagi kita, terus kita menghakimi, Pak itu wong iki gak ulama akhirat. Jangan seperti. Maksudnya adalah kita memahami karakter adalah bagaimana kita meniru mereka, mensifati mereka, mengikuti daripada sifat-sifat yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam diri para ulama al-akhirah. Dan semoga kita bisa mengamalkan dan mensifati sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik daripada mereka. Dan suri Allah tadi untuk kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita, sehingga kehidupan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi satu keterangan yang bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsanika al-qadim, ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ihdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina sharra ma qadayt, fa innaka taqdi ta'ala fa innahu la وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.